semuanya, selamat datang di Operasi, obrolan penuh inspirasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan teman kita nih. Boleh dong dikenalin siapa namanya, Kak? Halo semuanya, aku Monika Kusmana, merupakan bagian dari pengurus Forum Anak Kota Bekasi tahun 2022. Oke, keren banget nih. Kak Monika, hari ini kita bakalan ngomongin tentang apa ya kira-kira? Bahas tentang suatu kasus yang dari tahun ke tahun tetap aja ada kasusnya, yaitu tentang kasus pelecehan terhadap anak dan juga perempuan. Waduh, aku dengar-dengar nih ya, Kak Monika dulu tuh pernah membuat suatu gerakan. Gerakannya namanya Setahap. Nah, boleh dijelasin gak sih apa itu Setahap dan kenapa dijalankan? Oke, boleh banget. Tentunya pada itu gerakan yang aku buat tahun 2021 di bulan November. Karena melihat kondisi di Kota Bekasi itu tentang tingkat kasus kekerasan dan juga pelecehan seksual terhadap anak dan juga perempuan itu udah banyak banget. Jadi aku bikin suatu gerakan tersebut untuk menginformasikan kepada masyarakat Kota Bekasi. Ini kalau misalnya nyadarin sih kalau misalnya saat ini tuh di Kota Bekasi kasus pelecehan terhadap anak dan juga perempuan tuh udah banyak banget gitu loh. Dan di luar itu kita juga sempat melalui campaign secara online kita share beberapa video informasi tentang kasus pelecehan tersebut, dan kita juga buka sebuah petisi buat dukungan penolakan terhadap kasus pelecehan terhadap anak dan juga perempuan. Dan dengan tujuan sih kita pengen banget ya dapat notice dari pemerintah Kota Bekasi biar langsung tindak lanjut nih terhadap kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan tuh gimana cara ngatasinnya. Karena kayak kalau misalnya diem aja atau kita juga nggak ada gerakannya, ya kasusnya itu tetap meningkat kan. Itu sih yang bikin aku sama teman-teman aku ngadain kegerakan tersebut. Oh iya nih Kak, ngomong-ngomong tentang pelecehan seksual nih. Bulan April lalu, tepatnya tanggal 12 April 2022, baru aja disahin yang namanya UU TPKS, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, menurut Kak Monik nih, ada hubungannya nggak sih dengan disahkannya UU TPKS ini terhadap angka kasus pelecehan seksual di Indonesia? Menurut aku ada sih, dan itu gimana ya? Selama ini kan kalau misalnya ada kasus kayak gitu selalu korban yang disalahin ya. Kayak dibilang korbannya pakai baju ketat lah, dibilang menggoda lah bawaannya atau lain sebagainya. Dan kebanyakan juga dibungkam, terus ya dibikin bisu segala macem sampai kita udah jadi korban, terus kita disuruh diem gitu loh, nggak dapet keadilan apapun. Dengan disahkannya RUU TPKS itu menurut aku sangat ngebantu banget. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita itu jadi payung di bawah hujan ya, jadi ada perlindungan hukumnya. Jadi yang selama ini dibungkam akhirnya si korban bisa dapat perlindungan secara hukum kayak gitu sih. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai korban kalau misalnya kita mendapatkan perlakuan pelecehan seksual? Sebagai korban, aku mikirnya gimana ya, sebagai korban pasti mereka belum pernah ngerasain hal itu kan. Ketika berhadapan dengan situasi seperti itu pasti diem dong, ada aja yang shock. Tapi ya sebisa mungkin satu-satunya orang yang bisa nolong diri kita ya diri kita sendiri. Kalau misalnya nantinya amit-amit kalian ada di posisi seperti itu, tujuan atau tindakan yang pertama yang harus dilakukan, kalian harus ngelawan. Itu sih yang pertama. Dan yang kedua, cari pertolongan kemanapun. Entah melawannya minta pertolongan sama orang lain kah, teriak kah, atau bagaimana. Yang penting kalian dapat pertolongan gitu dari orang. Tapi kalau misalnya emang bener-bener nggak ada perlawanan banget, kalian yang mesti melawan si pelakunya tersebut daripada keburu apalah segala macam, kan takutnya ya hal-hal yang nggak terduga terjadi. Dan sebisa mungkin ketika ada di posisi itu jangan sampai menghapus bukti-bukti. Seperti kan kalau misalnya ngalamin entah sentuhan kayak gimana kan bisa kedeteksi ya sama di rumah sakit tuh bisa kedetek. Jadi jangan ganti baju dulu atau kayak gimana, langsung ketika udah mengalami itu langsung lapor ke orang terdekat atau kantor polisi, atau bisa ke DP3A juga bisa, atau Komnas Perempuan juga bisa. Itu bisa ngebantu banget dalam kasus tersebut sih. Itu saja. Tapi ya Kak, kadang-kadang tuh kita kalau misal udah jadi korban, itu tuh akan kayak nge-freeze gitu, gak tahu mau ngapain. Nah berarti ini udah saatnya untuk peran orang-orang sekitar ya, untuk memantau keadaan nih, dimana misalnya peka, dimana ada kasus pelecehan seksual. Nah apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai saksi dari kasus pelecehan seksual? Yang pasti sama,
sebagai saksi juga mesti ngebantu si korban ya. Itu harus banget. Dan aku lihat beberapa waktu lalu di TikTok tuh ada sempat yang kasus orang cewek dilecehin sama supir Grab, mungkin kalian tahu. Itu ada orang lewat dan dia videoin, dia juga nggak berani buat ngelawan. Terus dari seberangnya itu ternyata ada orang juga dan cuma ngeliatin doang. Kebanyakan saksi sih rata-rata kayak gitu ya, entah mungkin dia diem karena nggak tahu harus apa atau emang nggak peduli gitu. Yang pasti pertama kalian harus ngebantu si korban itu ngelawan si pelakunya, jauhin dia, dan sebisa mungkin segera cari pertolongan juga, langsung telepon ke polisi lah atau enggak Komnas Perempuan juga, itu kan bisa ngebantu juga. Dan sebisa mungkin ceritain juga sedetail mungkin, karena menurut aku saksi itu merupakan salah satu bukti yang kuat juga dalam kasus tersebut. Benar teman-teman, daripada kita nungguin orang lain nolongin, kenapa nggak coba kita yang tolongin. Mungkin kalau misalnya nggak berani langsung nih untuk ada di TKP, bisa nelpon orang atau nelpon pihak yang berwenang dan semacamnya gitu. Iya, jadi kita lebih bantulah, nggak cuma diem aja. Karena kalau misalnya kita yang di posisi itu kayak, wah kita juga nggak usah ngapa-ngapain ya sebagai korban. Oke, ternyata banyak banget nih yang kita dapetin hari ini ya Kak Monica. Waduh, banyak banget ilmu barunya. Oke, untuk hari ini makasih banyak Kak Monica udah bisa datang ke sini. Dan juga terima kasih untuk ilmunya yang udah dibagi ke teman-teman operasi hari ini. Oke, thank you. Bye-bye. Halo teman-teman semua, kembali lagi di sesi kedua ini. Nah, di sesi kedua ini kita kedatangan teman kita lagi nih. Boleh dong dikenalin siapa dan apa nih materi yang akan kita omongin hari ini? Halo teman-teman, perkenalkan aku Nadia, aku dari Forum Anak Kota Bekasi. Kebetulan di segmen ini kita mau ngomongin tentang kasus yang masih tabu, yang masih orang-orang itu masih awam sama kasus ini, bahayanya kasus ini, yaitu kita mau ngobrolin tentang perkawinan anak usia dini. Nah, jadi Nadia, tadi di sesi 1 kita udah ngobrol nih sama Kak Monik tentang kasus pelecehan seksual. Nah, menurut Nadia, ada nggak sih hubungannya antara kasus pelecehan seksual dengan kasus pernikahan anak usia dini? Tentu ada, karena perkawinan anak usia dini itu termasuknya kekerasan seksual dan pelecehan seksual, di mana anak-anak yang di bawah umur ini masih reproduksinya itu masih belum matang dan mentalnya juga mungkin masih setengah-setengah ya Kak untuk melakukan after pernikahan dininya itu. Termasuknya ke pemaksaan perkawinan juga ya mungkin ya. Karena anak-anak di bawah usia 19 tahun masih belum memiliki konsen nih teman-teman buat melakukan pernikahan. Jadi mereka belum punya konsen penuh atas dirinya buat ini. Makanya mungkin masuk juga nih bisa ke pelecehan dan segala macam. Atau mungkin pelecehan seksual ini merupakan akarnya nih dari perkawinan anak usia dini. Terus menurut Nadia, kenapa sih perkawinan anak usia dini ini masih marak di Indonesia? Karena dari aku sendiri sih ngelihatnya di Bekasi, bahkan di Indonesia itu edukasi untuk bahaya pernikahan dini itu masih minim ya Kak, masih sedikit banget. Aku pun yang ngelihat itu kayaknya cuman beberapa kali doang kalau misalkan wah pernikahan dini itu benar-benar bahaya, faktor-faktor nanti pernikahan dini itu terjadi itu masih sedikit. Dan juga mungkin dari faktor keluarga ya Kak, membebaskan anaknya itu untuk melakukan pernikahan dini tanpa memikirkan kondisi si anak itu gimana ke depannya, gimana nanti mental si anak itu untuk mengurus anaknya, seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang suka, mungkin bisa langsung di like video ini. Kalau ini bermanfaat buat kalian, di like. Juga kalau misalnya mau berdiskusi, boleh banget komen di bawah. Dan share video ini ke kerabat-kerabat atau teman-teman kalian. Terima kasih dan bye-bye!